Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman pasti pernah mengalami sakit perut ya. Nah, jadi sakit perut itu memang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, ya kadang bikin mood berubah, ya bikin nyeri, ya bahkan untuk melakukan aktivitas bisa terganggu. Nah, dok, saya sakit perut itu biasa, dok. Saya hampir tiap hari sakit perut. Ya, itu sesuatu yang tidak normal ya. Ya karena apa? Ya normalnya kan kita tidak ada merasakan sakit. Nah, kalau seandainya ada merasa sakit, berarti di situ sedang ada yang tidak normal, ada yang tidak beres, ya. Bisa saja teman-teman merasakan sakit perut itu karena ada peradangan di dalam perut ya, peradangan usus. Pada video kali ini kita akan membahas gejala radang usus yang bisa teman-teman alami. Nah, kenapa kita membahas ini ya supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman mengenali, oh ini loh gejalanya. Oh, seperti ini. Nah, jadi supaya teman-teman bisa segera meminta pertolongan ke dokter ataupun ke tenaga medis ya supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, jadi jangan dianggap remeh ya gejala radang usus ini karena nanti mungkin awal-awal gejalanya ringan. Kalau dibiarkan tanpa adanya pertolongan, yang ditakutkan nanti adanya luka di usus ya. Kemudian gejalanya bertambah berat ya. Nah, ini akan menyulitkan ya pertolongannya ataupun pengobatannya juga akan lebih rumit ya ketimbang teman-teman datang dengan kondisi yang belum begitu parah. Nah, jadi gejala-gejala yang bisa teman-teman alami yang pertama itu diare. Nah, teman-teman pernah mengalami diare kan? Nah, jadi diare ini memang bikin repot ya. Bikin kita mondar-mandir ke toilet ya, ke WC. Ya, akhirnya ingin melakukan aktivitas susah, ingin ngapa-ngapain jadi susah, ya takut nanti kebablasan ya, takut nanti kecelakaan. Nah, jadi pasti ya teman-teman pernah mengalami diare ya. Sulit ya, menyulitkan kita, menyulitkan kegiatan kita, menyulitkan jadwal kita kalau seandainya memang ada hal-hal yang penting hari itu ingin kita lakukan. Nah, sebenarnya teman-teman, nah diare ini bisa disebabkan oleh parasit, kemudian bakteri, virus ya, ini merupakan penyebab umum. Nah, kalau seandainya ada sesuatu benda asing masuk ke sistem pencernaan kita ya, sistem pencernaan kita itu merespon ya dengan meradang ya, radang itu untuk melawan itu tadi benda asing ya. Jadi sebagai respon tubuh ya untuk melawan benda asing. Nah, tetapi ya kalau seandainya radang yang di usus ya ini bisa menyebabkan fesesnya menjadi lebih encer, lebih cair ya karena dia airnya malah banyak dilimpahkan ke sistem pencernaan kita. Itulah yang menyebabkan diare. Yang kedua, nafsu makan menurun. Nah, memang ini sepele ya nafsu makan menurun ya, tetapi memang ini merupakan gejala umum yang bisa teman-teman alami ketika radang usus. Nah, kenapa bisa menurun, dok? Ya, biasanya kan kalau seandainya radang usus itu diikuti dengan gejala-gejala lain. Bisa mual, bisa muntah, ya, bisa perut kembung, bisa sakit perut, bisa kram perut, ya, bisa hal-hal yang tadi bisa semuanya ya, bisa sekaligus teman-teman rasakan. Nah, jadi memang itu akan membuat teman-teman nggak nafsu makan ya, karena ya banyak keluhan yang terjadi ya, sehingga mau ngapa-ngapain males, mau makan pun nggak bisa ya, bisa mual, bisa muntah ya, makan jadi sakit perut ya, jadi itu tadi nafsu makan jadi menurun. Yang ketiga, sakit perut. Nah, jadi teman-teman pasti pernah mengalami sakit perut ya. Nah, jadi sakit perut ini memang tidak menyenangkan, bisa buat kita melakukan aktivitas terganggu ya, nggak nyaman karena sakit perut. Nah, jadi sakit perut ini bisa disebabkan karena adanya peradangan ya, radang usus. Nah, kalau seandainya adanya peradangan di usus, nah ini usus yang bermasalah, bagian yang bermasalah itu ikut meradang bengkak ya, akhirnya mempengaruhi saraf di sekitarnya, itulah timbul akhirnya nyeri ataupun sakit perut.
Kemudian lokasi sakit perutnya pun bisa bermacam-macam ya, tergantung di mana lokasi yang bermasalah ya. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan harus di sebelah kanan terus, di sebelah kiri terus ya, di bawah terus ya, pokoknya tergantung mana yang bermasalah. Tetapi yang paling umum itu adalah yang bagian bawah ya. Nah, jadi biasanya lebih cenderung sakit perutnya di bagian bawah. Yang keempat, BAB berdarah. Nah, jadi teman-teman ya, selain diare itu bisa juga timbul BAB berdarah. Nah, jadi BAB berdarah ini bisa teman-teman alami. Nah, kalau seandainya adanya luka di usus ya, akibat radang tadi. Nah, teman-teman bisa mengeluarkan BAB berwarna merah segar, merah muda, ya, hitam seperti aspal. Nah, ini bisa teman-teman alami. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena itu tadi ya, radang usus menyebabkan lukanya dinding saluran pencernaan. Nah, kemudian banyaknya darah yang keluar itu tergantung seberapa besar ya, seberapa parah kondisinya ya, ataupun seberapa besar lukanya. Nah, jadi memang teman-teman kalau mengalami keluhan seperti ini memang ya sebaiknya segera menemui medis ya untuk mendapatkan pertolongan. Takutnya nanti dibiarkan lama-lama ya, kondisinya malah makin drop, makin jelek. Yang kelima, demam. Nah, jadi demam ini merupakan respon alami tubuh kita ya, merespon benda asing. Nah, jadi tubuh kita menganggap ada benda asing, kayak kemudian mempengaruhi otak untuk meningkatkan suhu yang gunanya supaya untuk mematikan benda asing tersebut. Nah, tetapi ya kalau seandainya teman-teman demam tanpa mendapatkan pertolongan, ya ini nggak bagus juga ya. Sebaiknya memang ketika mengalami keluhan ini ya minta pertolongan medis. Kenapa harus seperti itu? Ya supaya tahu demamnya karena apa. Misalkan kan banyak nih, orang radang tenggorokan demam juga ya, orang infeksi saluran kemih bisa demam juga ya, orang misalkan sakit apa gitu, amandel gitu ya, bisa demam juga ya. Pokoknya memang supaya tahu penyebab demamnya dari mana ya, sebagusnya minta pertolongan medis ya. Karena gini, kalau seandainya teman-teman hanya mengkonsumsi obat penurun panas tapi sumber masalahnya tidak diselesaikan, ya tetap demam terus ya. Nah, jadi memang harus diselesaikan dulu sumber masalahnya di mana, ya baru hilang gejala-gejala yang lain. Yang keenam, nyeri pada rektum. Nah, jadi teman-teman ya sama seperti sakit perut, ya teman-teman bisa mengalami nyeri pada bagian rektum. Nah, ini terjadi karena peradangan. Ya, karena peradangan membengkak ya, akhirnya reseptor mengirimkan sinyal ke otak. Nah, akhirnya itulah yang kita merasakan nyeri. Yang ketujuh, berat badan menurun. Nah, jelas ya teman-teman, ya berat badan pasti akan menurun kalau teman-teman mengalami gejala-gejala yang tadi ya. Demam iya, nafsu makan enggak juga, kemudian juga BAB berdarah, kemudian gangguan-gangguan yang saya sebutkan lainnya tadi ya, akhirnya enggak ada nutrisi ataupun gizi yang bisa diserap oleh tubuh ya, jadi terganggu. Nah, akhirnya berat badan bisa menurun. Nah, jadi memang teman-teman, kalau seandainya teman-teman mengalami gejala-gejala ini, ya segera berkonsultasikan ke dokter, ya supaya apa? Ya supaya mendapatkan penanganan yang tepat, supaya kondisinya tidak semakin buruk, supaya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya lainnya. Nah, jadi penting teman-teman ketahui, ya perlu teman-teman share juga ke keluarga ataupun ke sanak saudaranya, ya biar sama-sama kita waspada ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, komen juga. Salam sehat, sampai jumpa.